Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Edisi kali ini kita masih melanjutkan cerita SNMPTN-ku. Hari ini spesial, beda, karena saya sedang mencoba untuk berkunjung ke salah satu cabang di Primagama. Ini Primagama Kota Gading. Jadi tadi pengen coba review-review seperti apa sih di sini konsultasi yang diberikan untuk SNMPTN dan juga untuk PPDB, khususnya sebentar lagi. Tapi balik lagi ke cerita SNMPTN, alhamdulillah hari ini kembali lagi ada 3 siswa-siswi yang berhasil lolos masuk ke PTN yang mereka impikan melalui jalur SNMPTN tanpa menunggu lagi UTBK, tanpa menunggu lagi ujian mandiri. Yuk, supaya menjadi referensi bersama, kita simak seperti apa cerita mereka dan bagaimana mereka bisa keterima di SNMPTN tujuan mereka. Yuk, adik-adik sekalian. Oh ya, seperti biasa di sini ada Coach Billy juga. Coach Billy akan membantu untuk menganalisa dan kita ada Ibu Endah. Ibu Endah adalah bagian dari akademik dari Primagama Kendari. Beliau adalah yang membantu mengkonseleren adik-adik sekalian ini sehingga bisa masuk di PTN yang dituju. Adik-adik bertiga ini dari Kendari ya? Berarti ya semuanya ya? Ya, Mas. Iya. Siap. Kendari itu Sulawesi mana tuh Coach Billy? Sulawesi itu Tenggara. Tahunya geografinya jelek ini Mas Risat. Tahunya itu sama makanannya tak ini. Tahunya makanannya. Baik adik-adik sekalian, yuk kita masuk ke segmen pertama yaitu perkenalan diri dulu. Kita mulai dari De Andi dulu deh. De Andi boleh perkenalan diri, SMA-nya di mana, sekolah di mana, kemarin daftarnya kemana aja, keterima di mana, dan ranking paralelnya berapa deh. Monggo, silakan Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Al-Fajri Alamsyah, biasa dipanggil Andi. Asal SMA Negeri 4 Kendari. Waktu ranking paralel itu ranking 72. 72, keren. Pilihan SNMPTN-nya itu yang pertama Universitas Pembangunan Nusantara Yogyakarta. Oke. Perminyakan. Yang kedua sama Universitas Pembangunan Nusantara Yogyakarta, Teknik Pertambangan. Siap. Yang lolos di pertama, Teknik Perminyakan. Keren. Dari SMA 4 yang lolos berapa deh SNMPTN? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Bu Endah ada info nggak, Bu? SMA 4? Kalau dari kami kurang tahu berapa banyak yang lolos dari SMA 4, tapi kalau anak Primagama yang dari SMA 4, puji Tuhan kurang lebih 80% lolos. Wih, 80%. Iya. Keren banget, Bu Endah. Keren. Siap, kita lanjut ke Dek Mutiara. Dek Mutiara, boleh Dek perkenalan, Dek? Halo semua, saya Mutiara Grand Funani, biasa dipanggil Muti, dari SMA 4. Terus pilihan saya saat itu cuma satu, yaitu pendidikan dokter di UIN Alauddin Makassar. Cuma satu pilihnya? Iya, cuma satu. Kenapa nggak milih 2? Memang udah pede banget? Karena lihat peluangnya cuma satu yang bisa. Siap. Di sekolah ranking paralel berapa, Dek Muti? Rankingnya 105. 105. Waduh, Coach Billy ini keren nih Coach Billy. Keren. Mantap. Oke, ini yang baru nih, Mas. Ini seru. Dek sama Dek Andi satu kelas atau gimana? Banyak keseruan nih. Dek Muti sama Dek Andi satu kelas atau gimana? Beda kelas. Beda kelas. Oh, beda kelas. Siap. Dek Rizky, monggo Dek Rizky perkenalan Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyuningsi dari SMA Negeri 4 Kendari. Saat SNMPTN itu saya memilih Universitas Erlangga, pilihan pertamanya kedokteran gigi, pilihan keduanya itu statistika. Dan alhamdulillah lolos di statistika Pilihan kedua lolos di UNER ya, Dek, berarti? Ya, di Universitas Erlangga. Di UNER. Kemarin ranking paralel berapa, Dek? Ranking paralel SNMPTN itu alhamdulillah ranking 7. Wis, ranking 7, siap, alhamdulillah. Jadi 7, 72, dan 100 berapa tadi, Demoti?
105. 105. 105. Ini bagus sekali nih buat memotivasi teman-teman sekalian tahun depan. Jadi ranking paralel tinggi masih ada peluang untuk masuk. Tadi Dek Muti di UIN ya, diterimanya ya? Siap. Oke, kita sebelum masuk ke analisa kenapa bisa lolos ranking 72 dan ranking 105, kita masuk ke waktu-waktu pengumuman SNMPTN dulu nih. Dek Muti dulu deh, Dek Muti. Pas waktu pengumuman, adik lagi ngapain waktu itu, terus bukanya jam berapa, reaksi pertama ngeliat hijau gimana Dek Muti? Enggak, Dek? Jadi pertamanya itu lagi nonton YouTube. Dari jam habis sholat itu jam-jam 1 itu masih nonton YouTube sampai jam 2. Terus lihat sudah jam 2, ambil laptop, terus ke ruang tamu. Di situ ada ibu juga, lihat sama-sama. Tapi pas awal buka itu error, jadi belum bisa terlihat. Pas kedua kalinya sudah jam-jam 2 lewat, pas buka hijau langsung senyum-senyum, ketawa-ketawa, habis itu menangis. Itu pas waktu itu hijau ada mama sama mama? Ada. Oh, Ada, mama? menangis, terus ibunya lihat ibunya lihat Pasa menangis, terus habis itu dia menangis juga. Oh, waduh. Terus kabarin ke papa gimana? Ada juga papanya di samping. Waduh, papa gimana reaksinya? Senyum-senyum saja. Nggak ikutan nangis, papa? Siap. Wah, ini Dek Muti masih ada rasa-rasa emosionalnya kayaknya, ikut-ikut terharu lagi sekarang. Siap. Dek Muti buka jam 2. Dek Rizky, gimana Dek pas waktu pengumuman SNMPTN, Dek? Waktu pengumuman SNMPTN itu kan diundur jadi tanggal 8, kalau nggak salah. Itu habis sholat zuhur itu sudah ditunggu-tunggu memang. Tapi pas jam 2 pas itu, pas mau lihat, ternyata error, linknya tidak bisa dibuka, bunyi di grup kelas juga katanya disarankan untuk lewat link mirrornya. Pas dicoba, awalnya sih deg-degan, ya dingin begitu karena belum ada yang lolos di Unair, tapi pas dilihat itu hijau dan alhamdulillah senang. Jadi belum pernah ada yang lolos di UNER dari SMA 4, dari? Setahu saya belum pernah. Waduh, buka jalan lagi, buka jalan. Alhamdulillah tahun ini banyak yang membuka jalan, teman-teman Smart Generation sekalian. Jadi ini tahun yang sangat, ya mudah-mudahan jadi amal jariah. Dek Rizky juga ya dasarnya. Dek Rizky memang pengen, tapi gimana Dek? Aku penasaran, ini kan keterima di pilihan kedua. Ada rasa, sedikit rasa kecewakah atau nggak ada sama sekali? Kan pilihan pertama itu yang keinginan, pilihan kedua itu yang keinginan, pilihan pertama itu dari orang tua. Tapi sebelum pengumuman, Mama sudah bilang kalau kayaknya lulusnya di pilihan kedua, dan alhamdulillah lulusnya di pilihan kedua. Oh, jadi memang keinginannya statistika ya dari Rizky ya? Oh, hebat. Kalau orang tua tadi keinginannya orang tuanya mama apa papa? Orang bapak. Pilihan pertama. Bapak. Apa tadi pilihan pertama, Nak? Oh, kedokteran gigi. Kedokteran gigi di UNER. UNER juga. Iya. Oke. Terus pas waktu tahu adik keterima di kedua, Mama gimana reaksinya? Senang. Awalnya diam, langsung dingin semua. Diam terus dingin semua. Siap. De Andi, wah teknik perminyakan nih, keren. Gimana De Andi, ceritanya Dek pas satu diterima Dek pengumuman? Waktu itu Mas, kan selagi masih di sekolah itu pas zuhur. Kok masih di sekolah? Oh gitu. Terus? Pulang Mas, nah, karena kecapean masa tidur pas pulang. Tidur, terus bukanya setelah asar. Jam 4 berarti, jam 4-an. Jadi tidak ada hambatan, langsung membuka setelah asar. Tahu-tahu dapat hijau. Langsung kabari ke ayah. Ya, bahwa dapat hijau di teknik perminyakan. Langsung, Bapak senang. Waduh. Jadi itu keinginan Dek Andi sendiri atau keinginan ayah perminyakan? Kalau perminyakan keinginan saya sendiri. Oh, alhamdulillah ya. Karena sekarang kalau menurut survei yang milenial malah jarang yang milih yang masih berbau dengan minyak
pengennya yang lain, tapi alhamdulillah masih ada yang masuk ke industri minyak. Tadi lupa nanya, Dek Muti memang keinginannya masuk ke situ atau keinginan atau berdasarkan potensi atau berdasarkan apa tuh Bu? Dek Muti? Jadi Bu Muti. Keinginan sendiri. Jadi keinginan sendiri. Ada nggak keluarganya yang dokter, Nak? Kalau sepupu jauh masih ada banyak. Adik nomor berapa? Ya. Anak keberapa? Dik Muti Anak anak pertama. keberapa? Anak pertama. Sama Ade Rizky, Dek Muti sama Dek Andi kemarin ini kan satu sekolah semua ya. Kemarin pas ada pengumuman kepada WA nggak sih? Wah, gua keterima nih. Lu udah buka belum? Gitu kasarnya. Enggak. Grup masing-masing. Masing-masing. Kirain kan kalau di WA-in tambah pressure, tambah tekanan. Yuk, Nggak ada yang satu kelas soalnya nih, Mas. Iya, oh beda Sekolah kelas semua ya. soalnya. Dek Rizky juga beda juga ya. Tapi di Ya. Primagama satu kelas nggak, Mbak Endah? Nggak sekelas, yang sekelas cuma Andi sama Rizky yang sekelas. Kalau Muti Oke. beda kelas. Beda kelas. Yuk, udah nggak sabar kan? Yuk sekarang kita ulik bersama kok bisa ranking 72 dan ranking 105 dan ranking 7 keterima di PTN yang mereka inginkan. Monggo Coach pilih, monggo Bu Endah silakan dianalisa. Mbak Endah dulu apa saya dulu ini? Monggo Coach Billy dulu mungkin ya. Bapak aja dulu. Ya, oke. Bapak aja dulu. Ini alhamdulillah lah bagian dari kita di channel YouTube ini ya Mas untuk nyari banyak data. Kita sekarang kebagian data dari adik-adik yang ada di Indonesia Timur gitu ya. Kemarin kita sudah ke Medan, kemudian sekarang ke Kendari, alhamdulillah. Dan ada yang menarik lagi, ini salah satunya tadi Muti itu hanya pilih satu pilihan, kemudian nanti kalau berdasarkan nilai ada yang lebih spektakuler lagi untuk kenapa kemudian dia bisa di UNER. Mungkin salah satunya juga nanti juga harus dicari itu. UNER pilihan kedua dan Anda mungkin katanya tadi pembuka di SMA 4 gitu ya. SMA 4 itu salah satu SMA favorit ya Mbak Endah ya? Iya, favorit banget di Kendari. Oh, pakai banget. Favorit pakai banget. Satu SMA favorit ini saya agak nge-lag ini. Deh. Favorit gimana? Favorit banget, pakai banget. Favorit banget. Oke deh, saya buka datanya. Di jaringan internet saya patah-patah ini. Oke, ini yang Rizky tadi, yang diterima di UNER pilihan kedua. Ini saya nggak bisa ngomong apa untuk nilai rapotnya ini, Mas. Luar biasa ini. Tadi pilihannya kan pilihan pertamanya. Ya, ranking 7 Coach, makanya ini akhirnya harus membuatnya dengan koma ini karena ranking 7 benar. Pilihan pertamanya kan Fakultas Kedokteran. Sebenarnya nilai kimia dan nilai biologinya juga luar biasa. Biologinya itu sempurna ini 98 terus. Kimianya itu hanya kenal 2 angka dia, 98 sama 99, nggak ada angka lain kelihatannya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa kemudian harus tidak kena di pilihan pertamanya di kedokteran gigi. Bisa jadi karena dari SMA 4 ini belum pernah ada yang diterima di UNER. Sehingga mungkin UNER agak sedikit mengajukan kedokteran giginya, tetapi mengiyakan untuk pilihan keduanya di statistiknya. Karena sebenarnya nilai statistiknya, pendukungnya di matematikanya juga relatif 98 semua, hampir sama kayak nilai biologinya. Dan kalau statistik, ya ngelirik sedikit ke fisikanya juga 99 semua. Saya nggak tahu ini nilai gimana ini kok bisa seperti itu. Gimana belajarnya ya, bukan gimana mendapatkannya, gimana belajarnya itu mungkin nanti yang Mas Rizat harus nanya lagi kepada Rizky. Dari cara yang jawab tadi kelihatan Rizky cukup cerdas, nyambernya cepat gitu ya, nyambernya responnya cepat. Oke. Kemudian kalau ngelihat ranking 7-nya nilainya seperti ini, saya nggak tahu ranking 1, 2, 3 sampai 6-nya nilainya seperti apa. Ranking 7 aja nilainya seperti ini. Jadi nek ngomong Rizky saya mesti ini Mbak Endah gampang banget lah untuk istilahnya mengkonselingnya, karena ya tadi secara struktur nilai
sudah sangat mendukung banget gitu ya. Kemudian yang kedua yang kita amati yang ranking 72. Ini yang di perminyakan, pas cowok perminyakan. Secara nilai pun matematika dan fisikanya juga ini sempurna-sempurna. Hari ini anak SMA 4 nilainya bagus-bagus lah. Matematika dan fisikanya untuk perminyakan juga kenalnya cuma 2 angka, 97 sama 98. Di sini cuma 3 angka. Jadi nggak ada masalah sih kalau, makanya benar secara nilai itu sekarang ya hak prerogatif sekolah. Sekolah mengasih nilai berapapun ya monggo, tetapi mungkin PTN tetap acuannya adalah ranking. Saya juga jadi tanda tanya, kalau ranking 72 saja diterima, berarti dari SMA 4 mesti besar yang diterima. Katanya. Besar. Apalagi kalau melihat data yang ketiga, Mas, ini yang diterima di kedokteran, itu rankingnya ranking 105. Ini masih 95 ke atas juga. Aduh, Tetapi kalau secara nilai ini masih banyak variasi, meskipun nek mau diomong biologi sama kimianya ini yang diharapkan sih, yang sering diomongkan adalah punya kecenderungan naik. Jadi kelihatannya ini 6 mapel ya, 6 mapel yang jadi eksaknya anak-anak IPA ini nilainya 90-an. Kok saya agak sedikit punya hipotesa sendiri nih, kelihatannya rankingnya itu berdasarkan mapel olahraga kelihatannya. Jadi yang mapel olahraga nilainya beda antara ranking 1, 2, 3 sampai itu, karena mau ngomong ranking 105 pun itu nilainya masih 95 ke atas gitu loh. Jadi ya monggo lah. Jadi nek secara nilai kita ngelihatnya ya wajar diterima, tetapi kita harus cari data lain karena nggak semua sekolah ngasih nilai rapot itu kayak SMA 4. Nah ini juga saya mau nanya ke Mbak Endah. Apa dari tahun ke tahun Bapak Ibu guru di SMA 4 ngasih nilainya seperti itu, Mbak? Ya kurang lebih kayak gitulah, Pak. Nggak jauh-jauh beda lah. Seneng banget nggak nilai semua. 90 ke atas ya? Oh. Berarti saran pertama Coach, kalau pengen masuk ke universitas yang bagus, pindahlah ke Kendari, SMA 4, nilainya. Ya karena bisa jadi memang apa ya, itu kenyataan sesungguhnya Mas, anak-anaknya itu sekolah favorit gitu kan, ya anak-anaknya memang kompetensi akademiknya bagus ya toh, sehingga sangat ketat banget nilainya, dan ya hasilnya seperti itu. Ya kita harus memaklumi kalau memang seperti itu kan juga nggak ada masalah. Faktanya dari tahun ke tahun yang diterima ya bisa jadi ini juga sama kayak kemarin yang kita dapat dari SMA 2 Lumajang kan ya, SMA 2 Lumajang meskipun dia struktur nilainya nggak tinggi, tetapi kan yang diterima 100 orang. Bisa jadi SMA 4 juga kisarannya itu. Itu sih. Mungkin itu dulu dari saya, Mas. Mungkin sebelum ke Bu Endah mau nanya dulu nih, ini kan tadi nilainya amazing semua nih. Dek Muti masuk Primagama dari kelas berapa, Dek? Dari kelas 2 SMA. Kelas 11. Dek Rizky? Dari kelas 9. Masya Allah. Berarti kunci pertama bukan SMA bukan SMA 4 tapi join Primagama. Iya, buktinya ranking 7. Nilainya 99 gitu kan, 98, 99, sip bagus. Untung saya udah lulus dan bukan di SMA 4. Kalau di sana kayak ranking 105 dan ranking 7 bedanya cuma tipis pol. Jadi udah join Primagama dari kelas berapa, Dek? Dari kelas 9, tapi kelas 10 berhenti lagi. Oh, siap. Berarti kalau di Andi lanjut lagi tuh bisa ranking 7 juga kayaknya tuh ya. Duanya di belakang dilangi. 7 sama atau malah ranking 2. Bu Endah gimana Bu? Ada catatan nggak Bu selama konselorin Dek Muti, Dek Rizky, Dek Andi, cerita seru atau gimana gitu Bu? Iya, sebenarnya kalau di Kendari Pak banyak sekali cerita seru, cerita unik, cerita lucunya adik-adik gitu. Kebetulan di Kendari kita agak rapet, agak banyak gitu pola konselingnya. Jadi pertama kali konsis itu pada saat mereka naik ke kelas 12. Itu kami udah analisa memang nilai kelas 11-nya kayak gimana. Ditanya memang kalian pengennya kuliah di mana. Jadi saya dibantu Mas Pres saling sharing untuk ngarahin ini adik-adik alurnya kemana bagusnya dengan nilai segini. Jadi mereka harus paham nilai segitu harus menuju PTN mana, universitas mana gitu. Kemudian setelah naik kelas 12, selesai terima rapor semester 5, kita
konsis lagi, lebih diarahkan lagi, lebih dikasih pandangan lagi. Terus pada saat keluar ranking paralelnya kuota SNMPTN, di situ kita konsis lagi. Jadi satu anak itu bisa sampai 3-5 kali konsis gitu. Kemudian kalau tadi adik Rizky, saya manggilnya Kiki ya Pak ya. Kalau Kiki ini emang anaknya kemauannya tinggi, anaknya cerdas, karena saya kelas 9 sampai kelas 10 yang ngajar dia fisika itu saya. Gitu. Jadi saya lihat sekali perkembangannya gimana. Kalau masalah di UNER itu, selama 6 tahun saya jadi akademik di Primagama Kendari, jangankan SMA 4 Kendari, SMA 1 Kendari pun saya dengar belum ada yang tembus di Universitas Erlangga gitu. Jadi ini pencapaian tahun pertama kita bisa tembus Erlangga. Gitu. Kebetulan memang di Kendari SMA favorit itu hanya 2, yang paling booming kan SMA 1 Kendari sama SMA 4 Kendari, yang mayoritas siswanya bimbel di Primagama. Gitu. Kalau untuk Muti, ini unik juga dia. Maaf ya Muti sadar dia rankingnya jauh di bawah teman-temannya. Jadi dia nggak ngoyo gitu, anaknya bisa diarahin itu enak gitu. Jadi dia cuma bilang, Mbak, saya maunya di kedokteran, tapi saya nggak mau di bagian Jawa. Saya sadar sainganku banyak, gini. Kira-kira bagusnya di mana? Ya saya bilang kalau nilaimu segitu, ranking segitu dengan saingan yang segitu rapetnya, kemungkinannya ada di Sulawesi. Tinggal kamu mau milih di mana, di Kendari atau di luar Kendari. Sampai akhirnya kita rundingan, kita putuskan di UIN Alauddin Makassar. Gitu. Kalau untuk adik Andi, saya manggilnya PT sih Pak, panggilannya di Kendari PT. Gitu. Adik Andi ini dari SMP, memang dia sudah menunjukkan bakat di bidang fisika. Dia suka sekali fisika. Gitu. Tapi kalau bimbel sudah yang paling sering saya marahi ya sudah dia gitu. Gitu. Tapi kembali lagi, meski ada bandel-bandelnya sedikit, dia bisa diarahkan. Dia ngerti, Mbak, saya arahku pengen di teknik. Pokoknya saya maunya di teknik, kalau nggak pertambangan, perminyakan. Dengan nilai segitu ya saya bilang dari awal, kalau gitu, kalau kamu mau di teknik, nilai fisika, matematikanya harus bagus. Jadi pada saat konsis terakhir, tuh kita menentukan pilihan di teknik perminyakan dengan teknik pertambangan di Veteran Jogja. Oke, Bu Endah, mau nanya Bu, kalau untuk Dek Muti dulu, yang tahun lalu keterima di UIN, ada banyak nggak Bu? Saya selama di Primagama 6 tahun, Muti pertama kali yang saya anak Primagama yang lulus di UIN. Langsung kedokteran lagi ya? Langsung kedokteran. Jadi yang tahun lalu Dek Muti juga nggak tahu atau nggak ada kakak kelas yang di UIN, Dek Muti? Tahun lalu kayaknya ada, satu. Ada, satu, waduh, Masya Allah. Kalau tapi buat bukan kedokteran? Kurang tahu juga, kedokteran atau bukan. Kurang tahu. Kalau buat ini Bu Endah, kalau buat Dek Andi di UPN itu tahun lalu ada banyak? Kalau UPN Veteran Jogja, kalau anak Primagama tahun lalu itu ada. Tapi bukan di teknik pertambangan, bukan di teknik perminyakan, jurusan lain. Ya, tapi emang ada. Berarti ini yang jebol desa ya, yang Dek Rizky ya. Selamat Dek Rizky. Iya. Sudah membuka jalan untuk kelas Iya, kalian. buka jalan. Jadi SMA 4 tahun depan udah bisa bernafas lega, ada Dek Rizky ini. Kelas Pak, satu fakultas. Satu fakultas, benar. Dek Rizky mau nanya Dek, ngambilin sertifikat tambahan nggak Dek pas satu kemarin? Pas pendaftaran SNMPTN tidak menyertakan sertifikat. Ya, sertifikat utamanya nilai 9899 tadi itu ya, itu udah mahal banget. Dek Muti ada sertifikat Dek dinampilkan? Nggak ada sertifikat. Masya Allah. Dek Andi ada sertifikat? Tidak ada menyertakan sertifikat. Nah, ini juga menarik lagi nih. 2 kali kita lakukan siaran ini, ada 2 kelompok siswa yang bisa diterima di PTN dalam tanda petik favorit, UNER favorit, itu tanpa melampirkan sertifikat. Kemarin di ITS 2 orang juga tanpa sertifikat teknik sipil dan teknik kimia. Sekarang UNER statistik itu salah satu juga favorit, itu juga tanpa sertifikat. Keren ini, keren. Betul. Tapi kayaknya lebih yang nggak kalah keren tuh bajunya Bu Endah tuh baju apa tuh Bu Endah? Baju Primagama.
Primagama Kendari punya desain sendiri tiap tahunnya, Pak. Bajunya keren ya. Ini di Mau belakang. di-endorse. Itu adik-adik juga sebenarnya baju tahun ini. Iya nggak kelihatan. Siapa tahu bisa buat hadiah giveaway Bu Endah. Baju dari Bisa. Jalan-jalan ke Kendari, Pak. Jurnalis. Siap, adik-adik sekalian. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Tolong dong adik-adik sekalian bantu motivasi, kasih kiat-kiat, tips and trick buat adik-adik di tahun berikutnya mau tembus SNMPTN. Apa aja sih supaya bisa tembus ke PTN favorit? Mungkin dari Dek Rizky dulu, Dek. Kiat-kiat. Intinya nilai rapornya diperbagus. Terus berarti kan kalau nilai rapor harus belajar giat juga. Dan kalau bisa les di Primagama. Karena terbukti. Ini dua orang ini, Rizky sama Andi, Mas, itu nilai fisikanya luar biasa. Cuman kenal 2 angka, 98 sama 99. Berarti pengajarnya luar biasa itu, Mbak Endah. Bu Endah ini mantap nih, fisika. Saya sama Mas Pras. Oh, Mas Pras juga fisika ya? Iya, kami berdua. Jadi kapan-kapan kita mesti collab, Bu. Collab fisika. Bahas fisika. De Andi, silakan Dek. Tolong dikasih motivasi Dek dan kiat-kiatnya ke teman-teman sekalian. Kalau untuk kiat-kiat untuk adik-adik kelasku itu bagusnya itu kalau dari kelas 2 itu sudah serius untuk menaikkan nilai rapornya karena sangat penting untuk SN juga. Dan untuk les di Primagama, konsultasi menggunakan smart konsis agar lebih yakin dengan nilainya untuk keterima di PTN yang dia favoritkan. Kalau untuk saya itu saja. Siap, karena dari De Andi tadi sama seperti De Muti, itu menentukan PTN-nya tuh dengan konsultasi ke Bu Endah tuh ya, mau masuk ke PTN mana ya. Jadi itu menarik dari potensinya. De Muti, silakan De Muti. Kalau dari saya itu tentukan memang kita itu mau masuk di mana supaya nanti kalau misalnya ke depannya itu lebih gampang lagi apalagi kalau sudah les di Primagama itu konsultasinya ke Mbak Enda itu lebih gampang lagi, bisa lebih diarahkan lagi dengan gampang begitu. Asik. Sama jangan lupa les di Primagama. Ini kayaknya Bu Endah udah nitip pesan-pesan duluan nih kayaknya. Enggak. Enggak lah Mas, kan mereka merasakan benar-benar manfaatnya. Kalaupun dititipin pesan, kalau nggak ngerasain kan nggak mungkin les mulai kelas 9 kayak Rizky sampai kelas 12 terus-terusan. Dan nilainya juga maksimal lah. Betul. Bu Endah, monggo Bu Endah, waktunya promosi Bu. Ada kegiatan-kegiatan atau promo apa Bu di Primagama Kendari Bu? Ya, oke. Untuk Smart Generation di Kota Kendari khususnya, jangan lupa kami sudah membuka program reservasi untuk tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Segera daftarkan dirinya, jangan sampai ketinggalan. Karena kami punya banyak event, mulai dari outbound, tur wisata, kemudian Bimbel Day, tryout, dan lain sebagainya. Kemudian didukung dengan pengajar yang berkualitas dan tentunya ada smart conscious untuk memastikan adik-adik lulus di PTN favorit di Indonesia. Ya, kalau untuk UTBK ada programnya nggak, Bu Endah? UTBK kami udah mulai sejak 6 Januari 2020. Gitu. Ini saya jinggung sedikit UTBK ya Pak ya. Yang unik ini si Rizky. Si Rizky ini dia itu tetap ikut bimbel UTBK. Jadi masuk semester 2, dia bilang, "Mbak, saya takut nggak lulus SN." Ya, saya bilang, "Ya udah kalau gitu belajar." Jadi dia mulai belajar UTBK juga mulai Januari. Terus lucunya setelah keterima sampai saat ini pun dia tetap aktif belajar di kelas Pikse, tryout tiap minggu tetap ikut gitu. Katanya bakal ikutan UTBK ya, udah nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kan satu laman nggak bisa. Udah satu akun, keren. Berarti memang suka belajar dari Rizky ini ya. Tapi makanya cocok masuk statistik ngolah data. Benar juga. Berarti dengan pandemi corona masih jalan terus ya Bu Endah di sana ya Bu? Puji Tuhan kami sudah masuk ke minggu ke-7 pembelajaran via online. Pembelajaran di rumah Jadi online. kalau kelas reguler kami menggunakan Nimo TV. Kenapa Nimo TV itu bisa membantu beberapa cabang lain di Indonesia Timur supaya bisa join bareng kami.
gitu. Kemudian kalau khusus kelas Fikse untuk persiapan UTBK, kami cari yang lebih private, kita pakai Zoom. Tiap hari belajar dan setiap minggu tryout. Siap. Ada tambahan mungkin Mbak Endah, Mas Risat, untuk yang reservasi tahun ajaran depan, nek boleh usul, kalau nanti nonton ini, subscribe channel Fabulous Generation, dapat diskon lah. Langsung ditembak ini. Nunjukkan subscribe. Diskon di Prima Gama Orang Kendari suka diskon. Diberikan oleh Bu Endah. Baik, adik-adik sekalian, Dek Muti, Dek Rizky, Dek Andi, ada yang mau ditambahin nggak buat teman-teman sekalian nih? Beres kayaknya. Berarti coba kita simpulkan ya, Coach. Dari Coach Billy ada yang mau ditambahin, Coach Billy? Khusus untuk Rizky, karena nanti juga ke UNER, ke kampus C, gitu kan. Udah cari kos-kosan belum? Belum, oke. Hobi makan apa, adik? Makan apa saja. Makan apa aja. Kelihatannya yang jual bakso itu mulai zamannya Coach Billy jadi mahasiswa sampai sekarang masih tetap itu kalau di kampus C. Karena kampusnya nanti satu fakultas berarti sama di tempatnya itu. Di lantai 3, sama-sama lantai 3 kita nanti. Meskipun saya dulu di sisi barat, Anda nanti di sisi timur. Oke lah, selamat menikmati panasnya kota Surabaya nanti. Di kampus C panas terik banget gitu ya. Kayaknya kalau dari Rizky lebih suka makan matematika daripada makan bakso. Ya, keren, nanti ada dosennya Pak Sediono, itu yang paling keren itu. Kalau statistik, kasih nilainya mahal banget. Keren. Baik, adik-adik sekalian, teman-teman semua yang menonton, hari ini edisi spesial lagi. Ternyata di SMA 4 Kendari, kompetisinya sangat ketat sekali. Jadi kita lihat antara ranking 105 dan ranking 7, selisihnya sangat tipis banget. Bahkan ranking 105 pun nilainya di atas 95 semua. Tidak ada yang di bawah 95. Itu alhamdulillah banget saya sudah lulus dan bukan SMA, di SMA 4 Kendari. Kalau di sana pasti stres. Tapi hari ini kita tarik silver lining-nya, benang merahnya. Adik-adik bertiga ini, terutama Dek Rizky dan Dek Andi, sudah ikutan Primagama sejak kelas 9. Dan tadi ternyata nilainya naik semua dan stabil di angka yang sangat menakjubkan seperti tadi. Dan yang benang merah kedua adalah terutama di Dek Muti dan Dek Andi sangat mempercayakan terhadap konselornya, yaitu dalam hal ini Bu Endah. Selamat Bu Endah, sudah menjadi konselor yang sangat sukses Bu Endah. Berhasil mengarahkan Dek Muti dan Dek Andi, dan Dek Muti dan Dek Andi mau juga diarahkan dan berhasil bersama-sama lolos ke PTN. Jadi di sini memang kuncinya adalah nilai tadi seperti yang disampaikan adik-adik bertiga harus stabil ke atas, dan kalau adik-adik perlu pendampingan silakan cari pendampingan, dan Primagama pasti membuka pendampingan tersebut. Lalu untuk juga konsultasi tadi terutama Dek Muti dan Dek Andi, tadi kalau Dek Rizky udah kemauannya udah kuat banget, itu keren banget, udah pengen kesana tok gitu, udah keren. Jadi peran konselor itu sangat penting karena kita bisa, PTN ada banyak sekali di Indonesia, tapi dengan data-data rapot yang kita miliki, maka kita bisa menjaring kira-kira yang peluangnya tinggi kemana. Jadi adik-adik sekalian, bagi yang belum sukses di SNMPTN 2020, masih ada jalur SBMPTN, nanti juga masih ada jalur ujian mandiri, dan tadi Bu Endah sudah sampaikan. Bagi adik-adik yang ada di Kendari, silakan langsung kontak Bu Endah di Primagama Kendari untuk mendapatkan pendampingan UTBK atau ujian mandiri, atau juga untuk melakukan reservasi kelas 2020-2021. Iya, jadi kalau bulan Juni masih online, masih aman, Bu? Masih corona, masih pandemi? Masih semangat, pokoknya gaspol. Tahun baru lewat corona juga gaspol, beres. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih banyak telah menonton. Adik-adik sekalian, Dek Andi, terima kasih. Dek Rizky, terima kasih. Dek Muti, terima kasih. Mudah-mudahan sukses di PTN barunya. Semua cita-cita yang diharapkan bisa tercapai juga. Dan tadi Coach Billy sampaikan segera cari kos-kosan juga di sana. Bu Endah, terima kasih Bu Endah. Ini sukses banget tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan juga lebih sukses lagi. Amin. Coach Billy, makasih banyak Coach sudah meluangkan waktunya Coach. Yap. Jadi adik-adik sekalian, dari kami sekian saja. Pengen dapat informasi terkini, pengen dapat review terkini tentang SNMPTN atau apapun di dunia pendidikan, silahkan subscribe di Fabulous Generation. Dari kami sekian saja. Terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.